Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rina Resti. Saya mahasiswi pendidikan profesi guru sekolah dasar di LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat dengan nomor induk mahasiswa F4301251823. Di video ini, saya akan mempraktikkan pelaksanaan pembelajaran dengan materi Sayangi Lingkungan pada siswa kelas 2 di Sekolah Dasar Negeri 001 Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Bagaimana perasaan hari ini? Masih semangat belajar? Sudah siap belajar? Sebelum kita belajar atau sebelum kita memasuki materi, biasanya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni ilma warzuqni fahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu satu-satu ya. Ibu cek kehadiran satu-satu ya. Kelas 2 Ahmad Wildan. Yang nyari? Jawab yang nyari ya. Amanda Ayu Nintias, Halimatus Sadia, Muhammad Badransyah, Muhammad Haidar Asdan, Muhammad Hunain, Naufal Sudirman. Kemana? Sakit kah? Oke. Nurul Naila, Syahriana, Syahril, Muhammad Sarif Hidayatullah. Kalian tahu nggak bencana alam yang sering terjadi di tempat kita apa? Banjir. Kira-kira apa penyebab utama banjir? Oke, yang pertama boleh curah hujan tinggi. Kalau sering hujan bisa menyebabkan banjir. Penyebab utama banjir selain curah hujan tinggi yaitu membuang sampah sembarangan. Membuang sampah di sungai akan menyebabkan banjir. Menyebabkan dataran sungai menjadi lebih tinggi sehingga volume air juga akan menjadi keluar dari sungai, ya kan? Ya kan? Makanya dilarang membuang sampah ke dalam sungai. Terus, apa yang mau berdiri dan mengungkapkan pendapatnya? Atau cara yang paling benar dalam menjaga kelestarian lingkungan gantian? Halimah, kalau kamu menjadi seseorang yang ingin melestarikan lingkungan, bagaimana cara kamu menjaga kelestarian lingkungan itu? Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Kemudian apa? Tidak menebang pohon sembarangan ya, karena juga akan menyebabkan bencana longsor. Kenapa sih sampah ini bisa menyebabkan begitu besar bencana, menyebabkan bencana yang besar? Oke, sekarang kita bahas. Tadi Halimah sudah menyampaikan gagasannya. Halimah akan menjaga kelestarian lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Berarti membuang sampah pada tempat. Ibu akan menayangkan suatu video yang membahas tentang menjaga kelestarian lingkungan serta membahas tentang pembagian sampah berdasarkan jenisnya. Kalau kalian simak video yang akan Ibu putar. Kalau kita hubungan berbeda sama Anda dan ilmu bisa saja. Kali ini kita akan belajar mengenai juga tentang lingkungan, terutama lingkungan sungai. Nah, ini sudah tahu lingkungan itu jadi tentang lingkungan, di mana di namanya, dan kalau tentang lingkungan kita, di mana kegiatan itu ini, jadi yang lain yang mau video ini mulai sudah. Perhatikan. Pertanyaan lingkungan adalah cara lingkungan yang keluar, menjaga lingkungan atau dilihat dan ketimbang lingkungan tetap ada. Kita tidak perlu juga mengenai lingkungan. Kita harus menjadi pengalaman karena itu sekali banyak kesalahan dan menjadi materi di kita. Sedangkan itu bisa kita tidak menjadi bencana dan penyakit. Cara menjaga kelestarian lingkungan kita mulai dari konsep dalam. Yang pertama itu berkata ada. Jangan memasuki sungai di laut atau di jalan supaya kita juga tidak membuat itu lebih di laut dan akan terjadi di bawah.
Selanjutnya itu Bapak salah ada salah sama kayak tadi sama dengan besok salahnya adalah lebih contoh sama tadi seperti apa saya pernah mendengar sama apa yang tadi sama itu juga besok sama itu juga dua lagi tidak kalau yang lain mau tidak contoh sama tadi seperti apa sih dua yang terakhir adalah sama tidak ada sama yang berada di dalam bayangkan kalau semua ada mungkin salah satu atau bisa satu yang dalam yang terhadap misalnya interaksi dan juga politik contoh itu tidak ada yang satu dan ada yang pertama yang ada itu misalnya itu dari bahwa ada yang lain ada itu kemudian akan kita terus dari bertanya ya yang tidak bisa ada itu yang kedua yang kita bertanya ya ada di maka dulu ya yang itu dengan berarti yang kalau itu tidak jadi dulu ya kalau yang tidak ini adalah dorong misalnya kalau itu jalannya macam ada di dalam yang itu yang adalah dari apa dia ada untuk menjadi salah satu sampai yang dibuatkan adalah kalau digunakan sampai sih digunakan karena digunakan soal selain itu sampai sih juga digunakan ada depan nah tetapi kita bisa tawarkan dengan juga dari untuk itu menjaga kelestarian kita perlu menjaga kelestarian lingkungan alam karena lingkungan yang lestari itu penting untuk kesehatan dan memberi kehidupan yang baik bagi kita semua. Coba kita ambil contoh penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kotor apa? Demam berdarah, ya kan? Demam berdarah disebabkan karena lingkungan yang tidak bersih. Karena lingkungan yang kotor. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi namanya sampah plastik. Tadi kan apa yang kita bahas? Penyebab banjir yang paling utama itu apa? Karena sembarangan membuang sampah. Kemana membuang sampahnya? Ke sungai, ke laut, ke jalan. Kan selain menyebabkan banjir juga menyebabkan lingkungan kita menjadi kotor. Karena lingkungan yang kotor maka timbullah berbagai masalah kesehatan. 2 jenis sampah, ya kan? Sampah apa kemarin? Ingat nggak? Sampah organik dan sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Sampah yang mudah membusuk atau mudah mengurai. Biasanya sampah ini bisa didaur ulang, bukan daur ulang sih, bisa dimanfaatkan lagi menjadi pupuk, ya kan? Apa contoh sampah organik? Kulit makanan atau sisa-sisa makanan seperti kulit pisang. Apa lagi? Ya kulit telur. Apa lagi? Iya kulit makanan. Kulit buah-buahan, sayur-sayuran. Ya kulit buah. Terus apa lagi? Daun kering, ranting-ranting rapuh itu termasuk sampah organik karena mereka mudah mengurai. Terus yang kedua sampah apa? Sampah apa? Sampah anorganik. Sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk. Sampah yang tidak mudah membusuk atau tidak mudah mengurai. Kemudian sampah anorganik ini bisa didaur ulang untuk menjadi kerajinan tangan atau benda-benda yang kembali bermanfaat. Contohnya apa? Sampah anorganik. Kantong kresek. Apa lagi? Botol plastik. Tutup botol. Kain. Terus kaleng-kaleng minuman. Ya, ternyata ada lagi jenis sampah yaitu sampah B3. Tadi kalian lihat videonya, sampah B3. Sampah B3 itu adalah sampah dari sisa-sisa alat kesehatan atau elektronik yang mengandung zat-zat berbahaya atau bisa membahayakan. Ya, mungkin bensin itu seperti baterai, alat suntik bekas. Ya bisa juga tuh kaleng bekas disinfektan. Coba ibu akan menampilkan beberapa gambar tentang sampah organik dan anorganik. Ini ibu sudah menyiapkan 2 tempat sampah. Ada 2 tempat sampah. Sebelum kita memilah sampah berdasarkan jenisnya, ibu ingin kalian membagi menjadi 3 kelompok. Bikin satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. 3 kelompok, 2 kelompok terdiri dari 3 orang, 1 kelompok terdiri
Ibu sudah menyiapkan beberapa gambar. Ini tugas kelompok ya, jadi bukan gambar buat satu orang satu. Nah, nih. Coba perhatikan, anggap saja gambar itu adalah sampah. Perhatikan, anggap saja gambar itu adalah sampah. Pisahkanlah sampah berdasarkan jenisnya. Perhatikan sampahnya. Sudah kalian pisahkan? Sudah? Sekarang, setiap kelompok maju. Buang sampahnya satu persatu ke tempat sampah. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 mau maju duluan. Enggak, maju ke depan. Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan. Oke. Haidar sih. Enggak apa-apa, Haidar kan kelompok juga. Sekarang Badran megang 2 sampah, yaitu sampah apa itu Badran? Enggak, itu gambarnya gambar apa? Kaleng minuman dan sisa makanan. Oke, sekarang kamu buang sampah itu. Kemana kamu buangnya? Jangan ditutupin gambarnya. Oke. Badran membuang sampah kaleng minuman dan kemasan makanan ke tempat sampah anorganik. Sekarang Haidar, sampah apa yang kamu pegang? Sendal rusak. Ini sampah, kamu mau buang di mana? Oke, perhatikan temannya, perhatikan. Sekarang begini. Kunai, kamu pegang sampah apa itu? Kamu mau buang sampah di mana itu? Coba ke kotak sampah. Oke, kelompok 1 sudah selesai membuang sampah. Mereka sudah selesai membedakan atau memisahkan sampah organik dan anorganik. Saril, kamu pegang sampah apa? Daun pisang dan bekas makanan. Kamu mau buang tempat itu di mana? Tempat yang mana? Oke, artinya? Oke, berdiri dulu. Sarif, coba lihat sampahmu nak. Kamu pegang sampah apa? Sendal rusak dan daun kering. Ayo buang sesuai jenisnya. Oke, terakhir Wildan apa sampahmu Wildan? Oke. Nah, kamu mau buang sampah itu di mana? Oke. Halimah, sampah apa itu? Daun pisang. Kulit pisang. Kamu buang di mana? Oke. Dia, coba ibu lihat sampahmu. Sendal bekas. Kamu mau buang di mana? Oke. Kaleng makanan dan kemasan makanan. Oke, langsung buang. Ya. Kamu tunggu. Ini kemasan makanan, bukan sisa makanannya, tapi bungkusnya, styrofoam. Itu termasuk di sampah anorganik. Oke. Tugas selanjutnya adalah mengamati sebuah benda. Ini adalah benda-benda apa ini? Benda-benda daur. Benda-benda daur. Benda-benda daur ulang. Benda-benda ini adalah benda yang terbuat dari sampah anorganik. Nah, tapi kalau ini, coba perhatikan. Jadi ibu punya 3 benda. Masing-masing kelompok akan ibu berikan benda ini. Pegang dulu. Coba pegang bendanya. Perhatikan benda kalian masing-masing. Ibu akan memberikan lembar kerja kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1.
dua jari kiri ku gabung menjadi 4 ku buat kamera cepet. 3 jari kiri ku gabung menjadi 6 ku buat menara tinggi. Jari mana suaranya? Ku gabung menjadi 8 ku buat telinga kerinci. 5 jari kanan ku 5 jari kiri ku gabung menjadi 10 ku siap belajar. Oke. Kembali ke tugas kelompok. Coba perhatikan LKPD-nya. Coba perhatikan LKPD-nya. Di sini kan disuruh menulis nama kelompok. Tulislah, berarti kalian kelompok 3. Tulis 3. Baru nama kelompoknya di sini 1 Sarin, 2 Wildan, 3 kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 2 kan? 1, 2, 3. Terus baca perintahnya. Baca perintah di atas. Baca perintahnya di atas. Coba, apa perintahnya? Coba, amatilah benda yang ada di hadapan kalian. Coba. Amatilah Sarin. Amatilah benda yang ada di hadapan kalian dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan hasil kesepakatan atau diskusi kalian. Jadi kalian berdiskusi dulu. Kalian amati. Oh, ini adalah benda hasil daur ulang. Benda yang terbuat dari sampah-sampah dibikin lagi menjadi sebuah apa ini namanya? Sebuah kerajinan tangan, yaitu bingkai foto. Kemudian jawab pertanyaannya. Benda apa yang kalian amati? Nah, tulis kan. Amatilah benda yang ada di hadapan kalian. Amatilah benda yang ada di hadapan kalian. Kalian pegang benda apa itu? Sebuah tempat pensil. Sebuah tempat pensil. Ya. Kemudian kalian diskusikan. Itu benda apa ya namanya? Apa ya kalau menurut kalian apa itu? Tulis di sini. Terus terbuat dari apa ya benda itu? Kalian diskusikan bertiga. Ya, nggak apa-apa. Lanjutkan. Ya, kerjakan. Coba, apa bentuk perintahnya apa? Baca. Bendanya apa dulu? Sebutlah tempat pensil gitu lah. Benda apa yang kalian amati? Ini apa namanya? Keranjang. Tulis, keranjang. Oke, kerjasama. Diskusikan jawabannya. KUK RARA NJ aja N. Nah, terbuat dari apa benda yang kalian amati? Coba perhatikan. Ini kalian amati. Kalian sebut ini adalah keranjang. Ya. Dari apa ya? Coba perhatikan. Dari api. Dari api. Dari Oke, boleh dari tali. Pokoknya kalian diskusikan apa ya bagusnya disebut bersama ini benda ini. Kelompok 1. Selain benda yang ada di hadapan kalian, benda apa saja yang bisa didaur ulang? Menurut kalian, benda apa saja lagi selain yang ini yang bisa kalian manfaatkan menjadi, misalkan bikin tempat pensil dari tutup botol, misalkan, berarti kan memanfaatkan tutup botol, gitu loh. Nah, sebutkan sampah yang kalian amati. Benda yang kalian amati ini tergolong sampah apa? Organik apa anorganik? Anorganik atau organik? Masih ingat gak definisinya sampah organik itu apa? Sampah anorganik itu apa? Sampah organik tadi contohnya apa? Sampah anorganik tadi contohnya apa? Kalian lihat, oh ini. Oh, ternyata
ini? Kali. Ini dari ini apa namanya? Tempat pensil. Oke, Hunain. Sini Hunain. Hunain. Ini kan tadi bilang Aida tempat pensil. Terbuat dari apa tempat pensil ini? Botol bekas. Terus? Sedotan dan tali. Oke, sedotan dan tali. Aduh, ibu mau tanya dong. Ini termasuk sampah apa ya? Sampah anorganik. Oke, Badran. Tadi sudah dibilangnya ini sampah anorganik. Ada botol bekas, tali dan sedotan bekas. Badran, selain menjadi tempat pensil, ini bisa jadi apa? Bisa jadi vas bunga. Apalagi? Tempat bunga. Oke, selain jadi tempat pensil, ini juga jadi tempat bunga atau vas bunga. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 maju. Dan berdiri. Sini Sarip. Sarip. Berdiri. Coba. Pegang berdiri. Sarip. Benda apa yang kalian amati? Keranjang. Oke, keranjang. Yang lain perhatikan. Aduh, terbuat dari apa benda ini? Tali bekas. Oke. Termasuk sampah apa ini? Kalau dari jenisnya termasuk sampah apa? Anorganik. Oke. Terakhir. Ini benda tadi yang kalian sebut tadi, ini kan jadinya keranjang. Selain menjadi keranjang, kira-kira bisa jadi apa lagi? Tempat baju. Mungkin bisa menjadi tempat makanan misalkan, ya kan? Atau menjadi tempat sampah, ya. Atau bisa menjadi hiasan dinding, ya kan? Oke, berarti kalian sudah paham ya apa itu sampah organik dan apa sampah anorganik? Sudah paham? Oke, terima kasih kelompok 3. Boleh kembali ke tempat duduk. Sejauh ini, Kak Ibu anggap kalian sudah paham tentang pembagian sampah berdasarkan jenis. Tolong perhatikan. Hunain tolong kelompok 2 perhatikan. Kelompok 3. Coba ibu ulangi lagi. Sampah berdasarkan jenisnya terbagi menjadi berapa? Sebutkan pembagian sampah berdasarkan jenisnya. Sampah. Terus sampah. Yang terakhir sampah B3. Jadi kesimpulannya kalian sudah paham ya? Coba perhatikan. Tolong perhatikan. Tadi kita membahas tentang kelestarian dan juga membahas sampah. Bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan? Yang paling sederhana adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian, sampah tadi terbagi. Sampah berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3. Sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Contoh sampah organik tadi adalah sisa-sisa makanan. Ya kan? Terus, contoh sampah organik adalah botol bekas. Dan terakhir sampah B3 itu adalah sisa-sisa alat kesehatan seperti alat suntik. Oke. Kenapa? Oke, selanjutnya sebelum menutup pelajaran, Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan langsung membuat kerajinan tangan dari sampah anorganik. Untuk pertemuan minggu depan, kita langsung praktek membuat atau mendaur ulang sampah sendiri ya. Nanti tugasnya Ibu share. Coba tadi itu kelompok 2. Kelompok 2 tadi hasil diskusinya ya. Kelompok 1. Berapa menit lagi? Oke, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai.
di rumah saja. Ibu anggap PR ya, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi. Maka pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mau mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih untuk ketersediaan kalian dalam mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Oke, berarti cukup sekian. Ibu akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.